Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Cryptomu. Di video kali ini, kita akan membahas tentang IFO token. Apakah IFO token masih menarik untuk kita investasikan dalam bulan kripto kali ini? Mengingat ada token unlock yang sangat besar dari IFO untuk diedarkan ke pasar dan menyebabkan harga IFO saat ini terkoreksi cukup dalam. Sebelum kita update tentang IFO token, kita pantau kondisi pasar kripto saat ini di mana market cap keseluruhan pasar kripto berada di 2,39 triliun US dollar, meningkat 5,63%. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir meningkat 46,64% di level 100,24 billion US dollar. Dominasi Bitcoin saat ini berada di 54,5%. Dan Fear and Greed Index saat ini dalam zona netral menuju greedy di level 61%. Pergerakan Bitcoin yang impulsif didukung dengan data CPI yang menurun, membuat para retail dan investor kembali masuk ke dalam pasar kripto untuk mengakumulasi token mereka. Dan Bitcoin saat ini diperdagangkan di harga 66.277 US dollar dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan 6,7%. Dan 7 hari hingga 8%. Karena Bitcoin yang impulsif naik signifikan, altcoin dan token lainnya mengalami kenaikan seperti Ethereum 3,72% dalam 24 jam terakhirnya. Lalu ada Solana 13% yang sangat impulsif dalam 24 jam terakhirnya. XRP 3,9%, lalu ada Dogecoin dan Cardano itu 6,15%. Jadi rata-rata koin dan alt token mengikuti Bitcoin yang sudah impulsif naik signifikan karena data CPI yang menurun. Kita langsung saja update tentang IFO token. Apa itu IFO dan bagaimana perkembangan project dari IFO, apakah menarik untuk kita investasikan dan masuk ke dalam IFO token ini mengingat harga yang terkoreksi cukup dalam dari IFO token. IFO itu merupakan platform derivatif terdepan yang berfokus pada instrumen keuangan yang derivatif, seperti option dan kontrak. Jadi, IFO sendiri memanfaatkan layer 2 khusus untuk meningkatkan keamanan transaksi mereka di jaringan Ethereum. Dan, inovasi dari IFO mendukung berbagai produk keuangan di bawah satu rekening margin. Dari IFO menawarkan fitur yang sangat bagus sebenarnya, yaitu pre-launch token features, di mana trader bisa memperkirakan nilai token yang belum diluncurkan. Kelebihan dari IFO adalah menggabungkan fleksibilitas yang terdesentralisasi dan efisiensi dalam pertukaran yang terpusat. Harapan dari IFO menjadi pemain kunci dalam perkembangan keuangan yang lebih terdesentralisasi. IFO sendiri memiliki kegunaan seperti governance, di mana holder dari IFO memiliki hak untuk memberikan masukan dan suara terkait tata kelola ekosistem, seperti pengembangan jaringan, pencantuman token baru, dan keputusan tentang DAO dari ekosistem tersebut. Dan IFO bisa dilakukan staking. Jadi holder bisa melakukan staking atau mempertaruhkan token IFO mereka untuk mendapatkan beberapa pengurangan biaya perdagangan di pasar IFO dan untuk meningkatkan hadiah bagi holder yang mempertaruhkan token mereka di platform. IFO sendiri didirikan oleh Julian Ko dan Ken Chan, di mana visi mereka adalah menarik dukungan substansial dari beberapa investor terkemuka di dunia seperti Paradigm, Dragonfly Capital, dan Coinbase Ventures. Jadi kolaborasi daripada investor-investor terkemuka yang dibangun oleh tim IFO itu diharapkan membawa banyak peminat untuk bertransaksi ke dalam ekosistem dari IFO dan juga pada akhirnya akan menempatkan IFO pada garis terdepan dari inovasi decentralized finance. Dari CoinMarketCap, harga IFO saat ini adalah 0,88 US dollar. Dalam satu harinya sudah menurun 13,06%. Dan sejak ICO-nya hingga saat ini sudah menurun 76%. Bila teman-teman berada pada posisi ini, apakah teman-teman masih berani mau menginvestasikan dananya pada IFO ini mengingat harganya yang sudah menurun 76% sejak pre-sale atau launching awalnya? Market cap dari IFO adalah 97.600.000 US dollar, menurun 13,06%. Dan volume dalam 24 jam terakhir dari perdagangan IFO
bertumbuh signifikan 624% di 374.200.000 US dollar. Di sini teman-teman, bahwa banyak orang ternyata masuk ke dalam pasar IPO. Terlihat dari pertumbuhan volume perdagangan yang signifikan 625%. Jadi, orang masih beranggapan bahwa IPO masih cukup baik untuk berinvestasi dan memasukkan IPO ke dalam portofolio mereka. Sirkulasi supply dari IPO saat ini adalah 110 juta token dari total supply sebesar 1 miliar IPO dan maksimal supply-nya hanya 1 miliar IPO. Jadi sudah beredar 11% dari total supply-nya. IPO sendiri berada dalam jaringan Ethereum, yang dimana kita tahu Ethereum sangat selektif untuk memilih proyek-proyek yang masuk dalam ekosistem mereka. Dan di sini tidak sembarangan seperti IPO untuk berdiri dalam ekosistem Ethereum. Jadi ini juga bisa menjadi pertimbangan kita, IPO bisa masuk dalam portofolio kita. Bagi teman-teman yang percaya IPO dapat memberikan keuntungan bagi portofolio teman-teman. IPO saat ini sudah terlisting di Binance, yang merupakan exchange Tier 1 top dunia. Jadi, seperti Binance saja yang sudah berani melisting IPO itu, tentu sudah melakukan seleksi terhadap koin atau token ini. Apakah punya perkembangan yang menarik, proyek yang menarik, dan dukungan komunitas yang baik, sehingga Binance berani melisting daripada IPO ini. Selain Binance, IPO sudah terlisting di Bybit, OKX, KuCoin, Get.io, HTX, MEXC, BitGet, di Crypto.com, di Binance TR, toko kripto BingX, LBank, XT.com, Uniswap, DigiPinex, dan berbagai exchange lainnya. Jadi teman-teman, satu sisi yang membuat kita tidak perlu khawatir berinvestasi pada IPO adalah Binance sudah mendukung IPO di dalam platform mereka, terbukti dengan mereka melistingnya pada bulan April yang lalu. Jadi, apa yang membuat IPO saat ini mengalami panic selling dan membuat harga IPO drop signifikan? Di sini diungkapkan teman-teman bahwa harga IPO yang drastis mengalami penurunan karena tim debt membuka pasokan sebesar 82%, di mana para holder mengalami kerugian dan membuat kritik dari banyak pihak bahwa pelepasan dari token IPO ini yang cukup sangat besar tidaklah baik sebenarnya bagi pasar kripto itu sendiri. Memang secara ekonominya bila dilakukan token unlock maka membuat harga daripada suatu token itu akan menurun. Dari kejadian token unlock yang sebesar 82% dari pasokan IPO dibuka, menimbulkan seruan dari komunitas terutama holder dari IPO. Dan di sini ditanggapi oleh Dr. Profit yang merupakan influencer yang memberikan informasi tentang IPO ini, mengatakan bahwa dia sudah kembali membeli IPO dan dia memperkirakan bahwa harga per IPO nantinya bisa mencapai 30 US dollar. Jadi di sini teman-teman, bila dilakukan token unlock ini pada dasarnya memang membuat harga token menurun. Tapi saat ini adalah saat peluran, di mana kejadian harga dari IPO menurun itu adalah ketika token unlock belum dilakukan. Ketika token unlock sudah dilakukan, saat ini harga IPO sudah kembali mengalami kenaikan dan pulih. Untuk kita tahu tentang harga dari IPO, kita akan membahasnya nanti di grafik chart dari IPO. Dari website token unlock sendiri bahwa sudah melepas 96% keseluruhan tokennya. Artinya sisa 4% saja yang masih terkunci atau di lock. Hal ini sebenarnya sudah tidak perlu dikhawatirkan karena sudah beredar di pasar 96%. Di sini CryptoMove memberi pandangan bahwa bila unlock token yang dilakukan sudah hampir 96% seperti IPO ini, dan saat ini adalah saat bulan, dan juga IPO merupakan proyek baru yang baru di launching pada tahun lalu, jadi tidak ada sebenarnya kekhawatiran. Bahkan ini adalah satu peluang bagi kita untuk kembali mengakumulasi IPO di harga terendah. Disclaimer teman-teman, di sini CryptoMove hanya berbagi informasi, tidak ada saran pembelian dan penjualan token IPO ini. Keputusan pembelian dan penjualan adalah sepenuhnya tanggung jawab teman-teman. Dari grafik chart harga IPO itu, di sini teman-teman, kita bisa melihat dalam time frame 4 jam
IPO sudah menunjukkan penurunan yang sangat-sangat dalam, bahkan mencapai harga launching dan presale-nya kemarin di area 0,88 US dollar. Bagi teman-teman yang percaya bahwa IPO bisa memberikan keuntungan pada portofolio teman-teman, area ini bisa dijadikan area akumulasi yang cukup baik karena harga IPO kembali pada harga presale-nya sebelum launching di Binance. Dan bila kita melihat indikator dari RSI-nya saat ini, IPO menunjukkan sudah tanda jenuh jual. Artinya sudah mulai holder dan investor baik retail atau institusi kembali masuk ke IPO dan mengakumulasi koin IPO ini. Jadi bila teman-teman percaya IPO bisa memberikan keuntungan, area 0,88 US dollar adalah area akumulasi yang terbaik. Bila teman-teman saat ini berinvestasi kepada IPO bernilai 100 US dollar dan bila harga IPO menyentuh ke 8 dolar saja, teman-teman sudah mengalami pertumbuhan aset 1000% atau 10 kali lipat. Dimana bila harga IPO 8 dolar, market cap yang dibutuhkan IPO 970 juta US dollar. Artinya masih sangat murah di bawah 1 miliar US dollar market capnya. Artinya bila mencapai 9 miliar US dollar, harga token IPO bisa tembus ke 80 US dollar per token IPO-nya. Ini adalah update info dari IPO token. Bagi teman-teman yang mengakumulasi IPO token ini, semoga dapat keuntungan pada bull run kripto kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman telah update info dari kriptomu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.